Hello, welcome to Purpose, konten dunia perparfuman. Oke, ya. Enggak biasanya gue yang opening. sekarang tamu yang harus konten ya, harus Okay. Membuka opening pada konten hari ini. Terus ini kali pertama lo ada podcast di channel ini. Nah, betul, karena kita akan mencoba hal baru ya. Nah, itu. Podcast ini karena butuh narasumber lain mungkin ya, supaya lebih enak. Karena saya adalah salah satu konsumen tetap di sini yang selalu menggunakan parfum dari Purpose di setiap kegiatan saya. Iya, soalnya kan Kulpi ini salah satu loyal customer kita yang emang dia stay di daerah sini juga. Jadi dia kalau misalkan belanja itu langsung ke offline store. Yes. Dan emang beliau ini, orang ini nih lu multi talent lu, Pi. Ya. Enggak, maksudnya sebenarnya profesi lu itu MC kah atau kalau dibilang profesi untuk nge-MC, nyanyi, terus fotografer, videografer, terus terima sewa sound system, dekorasi segala macam itu sampingan. Oh. Kerja aslinya sih sebenarnya di dunia properti. Cuman kan karena vakum karena Covid memutuskan pulang dan akhirnya di 2019 memutuskan untuk terjun ke dunia entertain. Lanjutin bakat. Oh iya. Jadi emang sebenarnya sebelum terjun ke seni ya kita masuknya sebut aja seni lah ya, seniman betul. Sebelumnya itu Kulpi di properti kayak jual rumah atau lebih ke pembangunan. Pembangunan kayak infrastruktur jalan, terus perumahan. Dulu sempat seperti itu. Cuma karena Covid, karena nggak boleh ada kegiatan rame-rame, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia asalnya gitu kan. Emang dunia seni. Sebelumnya di seni. Udah terjun di seni. Ya, karena terjun di seni itu dari kalau nyanyi itu dari kelas 3 SD, MC itu dari kelas 2 SMP-an lah. MC susah loh, MC itu. Gampang. Maksudnya kita kan ada di posisi yang jadi pusat perhatian orang-orang. Ya, betul, dan harus bisa membawa suasana yang sedih jadi bahagia. Itu yang susahnya tuh. Yang sepi jadi rame. Apalagi kan sekarang kebanyakan MC di wedding. Wedding. Kebanyakannya wedding. Harus bikin ya suasananya lebih enak juga kan. Ya, betul. Karena kan kalau di wedding kan ada momen yang serius, momen sedih, momen bahagia juga dan kocak juga. Nah, itu adalah hal yang paling sulit dalam sebuah pekerjaan gitu. Kalau ngeband masih ngeband. Ngeband masih, alhamdulillah masih punya beberapa grup musik sendiri juga untuk di wedding atau untuk event juga di ya, makanya juga berarti sekarang serabutan kan ya. Serabutan kan kita itu serabutan. Kita serabutan ya. Tapi kerjanya bercanda tapi gaji nggak bercanda. Kerjanya bercanda tapi gaji nggak bercanda. Nah, gitu. Itu jadi kita ngerasa nggak kerja juga tapi kita dapat duit. Betul. Kadang kan banyak yang mengucilkan lu kerjanya apa sih, serabutan nggak jelas, misalnya nggak punya masa depan. Woi bro, camkan, kita serabutan, kita kerja bercanda, gajinya lebih-lebih loh. Itu zaman dulu sebenarnya ya, kalau misalkan ya dianggapnya serabutan itu emang nggak ada kerjaan, orang suruhan kayak gitu. Mungkin karena beberapa faktor sih, karena mindset masyarakat Indonesia mungkin kebanyakannya, maaf ya kalau salah ngomong, karena ada beberapa oknum yang emang kerja serabutan, kerjanya ya maaf ada yang ke alkohol lah, akhirnya kehidupannya tidak ini. Kalau kita lebih ke bekerja sesuai hobi. Nah, hobi jadi kerasa kayak kerja ya. Iya, karena hobi itu kita jadikan sebuah wadah kita untuk berekspresi tapi dapat cuan. Tapi kalau saya pribadi, hobi nggak jadiin kerjaan, karena kalau hobi jadiin kerjaan jenuh ke depannya. Iya, emang bener sih. Gitu. Terus nih buat teman-teman yang belum tahu, ini malam ini tuh dia sebenarnya manggung ya. Manggung ya. Manggung nih. Pulang manggung tadi habis manggung. Tadi manggung, terus malam ini ada manggung lagi di kafe. Cuma dulu kita tarik ke sini nih. Mumpung ya ada spare waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol ini. Terus kita ini loh, Pi, karena sebelumnya kan di sini itu kontennya sendiri saya. Bikin konten sendiri. Cuma karena emang ada ide nih dari temen, coba bikin podcast deh katanya. Jadi ya seputar parfum aja ya, karena lu kan parfum edik juga. Parfum edik, karena saya kalau beli
dalam sebulan nggak cukup 1, Iya. 2 sampai 3 lah. Kalau nggak sekali beli itu 2 gitu kan. Iya, lu pakai parfum apa dimandiin sih? Karena gini, kalau saya pribadi kemanapun saya kerja, kemanapun saya pergi mau main ataupun apa, saya selalu bawa parfum. Kenapa? Pertama untuk ngejaga kesegaran, kedua supaya enak dicium sama lawan jenis, sama orang-orang yang ada di lingkungan kita. Karena kalau kita wangi otomatis mereka mau dekat gitu. Iya, iya. Kalau bau kan gak enak nih dekat sama orang ini bau gitu kan. Makanya selalu bawa, dan ketika saya nyemprotin parfum pasti minta ujung-ujungnya. Nyobain dong. Nah, pada akhirnya yang tadinya nyoba beli gitu. Karena mereka tahu gitu. Karena saya tuh kalau pakai parfum satu jenis, satu aroma aja. Terus sebenarnya kalau misalkan kita tarik ke belakang nih ya, kalau parfum sebenarnya kan asalnya hanya kebutuhan sekunder lah ya. Kalau ya tahun 2000-an dulu kan parfum itu nggak jadi tren fashion juga kan. Cuma kalau masuk ke zaman milenial ini kan, parfum itu justru kayak hal yang wajib nih, selain sandang pangan papan itu nih. Nah, betul. Si parfum ini masuk ke tren fashion juga nih, apalagi di 2022 kalau lu buka marketplace itu yang jualan parfum itu ribuan. Iya, cuman ingat buat teman-teman kalau mau beli parfum yang harus sudah terjamin. Kualitasnya udah banyak testernya, yang udah banyak komenannya, jangan sampai ketipu sama parfum-parfum murah. Nah, itu sebenarnya kita bukan memaksa buat teman-teman beli juga ya. Ini saran dari kita. Coba pilih store-store parfum yang emang udah terpercaya, udah dapat rekomendasi dari teman-teman kalian juga. Karena kan banyak juga nih parfum. Nih satu botol 35 ml nih yang kayak gini nih, Pi. Ini dijualnya itu murah banget. Ada yang 15.000 kan, ada yang 10.000 gitu. Nah, itu gua sendiri gak ngerti tuh bahannya dari mana itu. Nah, gitu. Makanya kalau saya pribadi untuk parfum itu sebenarnya harganya relatif gitu kan. Ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu gitu kan. Cuman kembali lagi harga nggak menentukan kualitas. Nah, kualitas ditentukan oleh orang-orang yang sudah pernah pakai produk itu. Kalau kata orang itu bagus, ya udah. Berarti kualitasnya emang bagus walaupun harganya di bawah ratusan gitu kan. Jadi untuk wangi itu nggak perlu harus mahal juga. Nah, betul. Kecuali ya kalau misalkan lo emang mampu dan beli parfum, ya disarankan belinya yang original nih, yang memang benar-benar dari official store-nya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu nih buat kegiatan Kulpi nge-MC kan ya, terus ngeband ya, intinya banyak berbaur dengan banyak orang ya. Banyak orang dan random. Setiap harinya random. Dan random ya. Berarti butuh parfum yang kayak gimana tuh, Pi? Kalau parfum sesuai karakter masing-masing sih. Karena kadang kalau cowok tuh lebih suka yang strong. Strong kayak misalkan kayak di situ jenisnya apa sih yang strong tuh? Ada Black Opium sih sebenarnya itu masuknya unisex ya, yang nggak terlalu strong. Blue Emotion tuh strong, terus Polo juga strong. Karena kan kalau cowok-cowok tuh sukanya yang agak nyengat. Iya. Cuman kalau saya pribadi, walaupun saya cowok, saya nggak suka yang aromanya yang terlalu nyengat. Karena sudut pandang saya tuh gini. Karena nggak semua orang suka yang bau nyengat gitu. Cuman itu tergantung kalian ya. Misalkan kalian mau suka yang nyengat, silakan. Iya, benar. Kalau saya lebih suka yang lebih soft. Soft, karena kalau soft itu kan kebanyakan kalau di wedding itu kebanyakannya yang datang kayak ibu-ibu, cewek, kebanyakannya mereka sukanya aromanya yang soft, dan begitupun saya pun sukanya yang soft gitu. Karena kalau yang nyengat itu kalau kena panas aromanya tuh gitu. Iya, benar. Sebisa mungkin soft dan seger. Lu pakai Black Opium kan ya? Nah kebetulan Black Opium banget ya kan? Yes. Ini dari tahun kapan pakai? Pokoknya dari awal Purpose ada. Oh iya, 2000. Ini masih ada nih. Ini baru ya. Itu baru kemarin kan? Ini baru berapa ya? Hampir seminggu lah. Iya. Masih ada. Saya tuh dari awal buka. Enggak, dulu awal Bakarat. Iya. Pernah Bakarat sekali. Cuman kenapa ganti? Karena apa ya? Banyak yang pakai. Karena gini loh. Itu alasan pernah di satu event itu ada hampir 8 orang baunya sama. Bakarat semua. Sebenarnya Bakarat bagus, sebenarnya parfumnya bagus loh itu. Cuma karena bagus itu jadi banyak yang pakai. Nah, gitu sih sebenarnya. Dan kalau mau tahu ada cerita konyol kenapa saya mau aroma Black Opium. Ya kenapa, Pi? Saya ini belum pernah cerita sama Rini, cerita. Jadi di satu event, di satu pernikahan, saya sebagai videografer sinematik waktu itu, pas lagi nge-video, adalah udah acara tuh ada parfum ngegeletak, masih banyak.
dicium aromanya, wih wangi nih gitu. Iya. Gak ada yang ngaku gitu kan, gak ada yang ngaku, udah ambil bawa ke tas sampai udah beres ke job, hari besoknya pulang pakai enak gitu, aromanya nih enak gitu kan. Ada tulisannya Black Opium. Nah nyari-nyari Black Opium ada di beberapa toko parfum sih sebetulnya di daerah kita ya banyak. Cuman aromanya enggak sepersis itu, dan juga daya tahan si aromanya itu enggak bertahan lama gitu. Nah pada akhirnya saya ketemu sama nih orang nih, saya nanya ada Black Opium nggak, ada. Nah ketika dicoba aromanya sama, terus si karakternya juga sama, sesuai yang saya harapin, dan ini tahan lama. Bahkan ada satu baju pernah tuh 3 hari saya nggak ganti, bahkan pakai tidur aromanya masih nempel. Ini jujur ya, nggak bohong, asli, sumpah. Ini jujur banget. Karena gini loh, Black Opium nggak Black Opium doang sih sebenarnya. Parfum refill bibitnya itu sebenarnya kalau kita istilahkan itu ada grade-grade-nya loh. Jadi nggak kayak parfum original ya. Parfum refill itu kita anggaplah yang paling mirip dengan yang aslinya itu yang grade A tuh. Ya. Terus ada B, C, D, banyak banget tuh. Nah, si Black Opium ini pun emang banyak grade-nya tuh. Kenapa susah dapet produk yang mirip ya? Kalau persis banget kan nggak mungkin ya, nggak mungkin lah sama yang original. Yang mirip lah ya, 99% mirip lah. Itu kalau di toko kita itu pakainya emang yang grade A. Pakainya. Kalau yang B, yang C, ada beberapa yang B. Kenapa? Karena store kita itu belum sebesar toko refill yang ada di kota besar. Betul. Artinya ketika kita minta suatu produk ke pabrik itu sering kehabisan stok karena mereka emang supply ke store yang besar dulu. Nah, kebetulan ada satu pabrik tuh, dia emang udah komitmen mau supply barang-barang yang emang grade-nya oke gitu, Pi. Jadinya kenapa lu pasti pernah nyoba lah beli ke toko lain ya, yang ada di kita maupun yang di marketplace kan ya, pasti wanginya beda-beda. Iya betul. Gitu sih. Nah, dan juga kalau kalian mau tahu Black Opium itu, saya bahkan pernah sampai seminggu nggak pakai parfum sama sekali. Nggak mau pakai parfum yang lain karena pengen Black Opium, dan ternyata Black Opium itu langka ya. Iya, emang susah, itu tadi kendalanya itu. Langka. Saya sampai 1 minggu pengen dapetin Black Opium ini, hampir seminggu ya. Nunggu nih Black Opium, saya hampir seminggu saya baru dapat nih. Ini parfum makanya diawet-awet nih baru habis segini. Biasanya seminggu tuh udah tinggal setengah. Iya, dan pas gak kebagian itu, lu pakai parfum lainnya sih? Enggak, anti. Oh iya. Karena saya kalau udah suka sama satu aroma udah gak mau rubah. Karena banyak juga teman-teman yang bilang gue suka aroma lu gitu. Makanya banyak yang nanya pada akhirnya, lu beli parfum di mana? Di Purpos gitu kan. Ya bisa langsung ke offline store ataupun ke online store-nya juga. Nah, dan selain emang ini kan lu emang udah edik banget nih sama Black Opium. Nah, emang si karakter Black Opium ini lu pernah gak ngerasa ada orang, cewek ataupun cowok, tiba-tiba nanya ke lu, kok kemarin kayak wangi lu, padahal lu nya gak ada? Ada kan ya? Ada. Nah, ini salah satu parfum yang emang ninggalin jejak, kita istilahkan ya ninggalin jejak. Iya. Cuma selain Black Opium sebenarnya yang emang cocok nih buat kegiatan-kegiatan kayak lu MC, ngeband dan segala macam ya. Ada beberapa parfum yang mungkin bisa gua rekomendasikan nih. Bukan ya, lu kan udah Black Opium edik ya. Yes, jadi betul. Mungkin buat temen-temen nih yang emang punya kegiatan yang mirip nih sama Pulpi ini, kita udah siapkan ada 3 loh, Pi. 3. Nah, Oke, coba. Kita coba satu-satu ya. Ya. Ini produknya dari Dior. Dari Dior yang Sope. Nah, ini sebenarnya aromanya itu citrus seger, kayak lemon yang kayak gitu ya. Oke. Kenapa? Oh iya, di Indonesia itu sebenarnya parfum yang paling laris itu citrus karena emang di kita itu iklimnya tropis. Kan? Nah, justru tropis itu butuh aroma-aroma yang segar. Segar kan? Nah, gitu kan. itu. Ini Dior ini lu coba deh. Coba cium deh. Ya kan? Segernya ada. Ini seger, terus kalem. Ya. Buat orang-orang yang ini khususnya nih buat cowok, kalau cewek juga cocok nih. Iya. Ini cewek cowok kebanyakan cocok. cowok nih yang beli. Cowok cewek cocok, tapi ini kalau buat cowok lebih cocok.
apalagi cowoknya yang pendiam. Nah, itu. Jadi ini baunya kayak bau-bau orang misterius. Nah, ini aromanya ada tapi orangnya nih. Bener. Ini seger, pertama seger, terus dia tuh soft banget, kalem banget aromanya. Kalem. Jadi gak nyengat di hidung langsung gitu. Kan ada beberapa parfum yang ketika dicium aromanya langsung ke sini tuh langsung pusing. Nah, itu itu kenapa kadang suka ngeganggu ya ke kita juga. Itu karena emang pemakaiannya justru berlebih, Pi. Jadi sebenarnya nggak baik juga tuh kita semprot seluruh badan pakai parfum. Jadi ganggu ke orang lain dan aromanya pun jadi rusak sebenarnya. Iya. Nah, ini yang pertama nih, selain Black Opium ada Dior nih, Dior Sauvage ya. Ini. Yang kedua, Pi. Yang kedua ini udah umum banget nih. Ini sebenarnya cowok-cowok sih mayoritas punya, kebanyakan punya. Kebanyakan ya. Ini produknya dari Calvin Klein. Kita sebutnya itu CKB. Oh, CKB. CKB. Nah, CKB itu nostalgia banget parfum zaman SMP. Ya, ini dari dulu nih. Zaman SMP tuh wah yang masih zaman botol yang roll tuh. Oh iya yang 10.000 4.000 yang di roll. Nah, CKB. Ini dari dulu sampai sekarang bertahan nih, konsisten di aromanya. Makanya banyak orang-orang yang cowok-cowok sih, biasanya cowok-cowok mahasiswa yang ya umur remaja lah. Ya. Dia pakai nih CKB nih. Cobain nih. Ini enak banget nih. Ya. Enak juga, seger. Cuman ini menurut saya pribadi ini ya, ini tuh agak lebih strong dibanding yang Dior tadi. Yang Dior tadi. Oh, ini agak sedikit strong gitu. Cuman nggak yang strong nyengat gitu. Kalau ibaratnya kita makan cabe sama cabe bubuk. Oh iya. Nah, kan kalau cabe bubuk tuh kan langsung kesini nih. Iya, langsung. Nah, kalau cabe kan enggak. Iya. Perlahan. Nah, ini kayak gitu. Oh, ini lebih agak strong sedikit tapi enak. Masih cuma segar, ini kan ini pendapat kita ya, Pi. Ya, ini pendapat cuma kita. Emang ini salah satu best seller juga nih. Karena emang ini all-roundnya masuk ke segala kondisi nih, Pi. Tuh kegiatan di outdoor ini emang recommended ya. Terus indoor juga ini masuk nih yang CKB ini. Oke. Ini yang kedua, Pi, CKB ya. CKB. Yang ketiga, Pi. Ini sebenarnya jarang orang tahu. Rahasia. Ini kalau misal paling taunya itu ini brand pakaian nih. Padahal dia ngeluarin juga parfum. Ini parfum refillnya dari brand Lacoste. Oh, Lacoste. Lacoste gitu. Oh, Lacoste ya, yang logonya buaya. Nah, buaya gitu. itu buayanya buaya yang kecil. Iya, buaya kayak kecil. Ada juga kan yang krokodil itu kan. Ada yang krokodil lebih gede. Lebih gede kan. Nah, ini ekornya enggak ini. Nah, itu. Cuma ini buayanya buaya air. Buaya air. Bukan buaya darat. Maaf, kita sini lele berkumis, bukan buaya. Iya, lele nyengat loh, Pi. Ada sengatan itulah. Oke, Lacoste tapi yang seri Cool Play. Nah, ini enak banget. Biasanya kalau cool tuh dingin biasanya. Iya. Cuma nggak tahu nih. Dingin. Emang ada karakter mintnya sih ini. Ada mint tapi tipis. Itu unik loh aromanya tuh. Ya kan? Ini bingung nih jelasin aromanya nih. ini unik loh. Bingung, cuman ini enak kalem, hampir sama kayak Black Opium saya. Lebih kalem banget. Ini lebih kalem dari Black Opium. Lebih kalem dari Black Opium, lebih kalem dari sama yang tadi satu lagi siapa tuh? Yang awal tuh, yang Dior. Ini lebih kalem lagi. Ini lebih enak, seger gitu. Apalagi kalau cuaca. Nah, gini nih, kalau misalkan kan di Indonesia tuh iklimnya kan hujan terus, banyak hujan nih. Pakai parfum yang kalem-kalem ini enak banget. Enak. Tapi lu mau pindah gak ke Lacoste? Enggak. Oh, enggak. Tetap Black Opium number one. Tapi ini emang karena jarang orang yang tahu, hanya beberapa orang yang emang dia perfume addict ya, dia udah nyobain banyak parfum. Ini masuknya best seller dia nih. Iya. Dan pasti. Ini produknya susah juga nih kayak yang si Black Opium ini. Iya, betul. Enak kalem loh. Iya. Kalem. Stoknya juga ada. Yuk, cepet di order. Iklan ya? Iklan dong, order. Karena saya juga marketing loh. Oh iya, saya juga salah satu marketing juga. Marketing perumahan, marketing di transportasi juga, di salah satu brand mobil. Saya juga marketing. Lu banyak duitnya, Pi. Iya, cuma jodoh. Oh, cuma jodohnya ya? Enggak, jodoh ngikutin lu gampang lah, banyakin duit. Ya, cuman belum kepikiran ke sana lah. Karena masih fokus kejar karir ya. Walaupun kata orang-orang, khususnya udah pada nikah ataupun teman-teman kita lah udah pada nikah ya, banyak yang bilang karir masih bisa dikejar selama walaupun lu udah nikah. Cuman kalau prinsip saya pribadi, kalau saya belum siap, ada 3 aspek gitu ya. Ini sambil sharing aja nih ya buat teman-teman. Ada 3 aspek. Pertama tuh minimal gua tuh harus udah punya tabungan masa tua. Oke. Pertama, kedua gua harus udah punya
tabungan buat anak walaupun gue belum punya anak gitu kan. Yang ketiga gue harus udah punya tabungan buat darurat. Iya, dan kalau udah punya iya, 3 bener. itu udah aman, lu mau nikah kapanpun, usia lu baru 11 tahun 15 tahun gampang. Karena banyak loh di kita itu kita baru cinta aja nih, udah nikah kan. Belum ada ya planning, apalagi nanti kalau misalkan udah punya anak kan parenting itu penting. Iya, Nah, itu kan nggak mikirin ke depannya ketika lu udah nikah, lu belum punya kerjaan, lu belum punya tabungan, ujung-ujungnya lu pisah. Karena kebanyakan di Indonesia perceraian itu ya kasusnya ekonomi. Iya benar sih. Ekonomi. Karena kenapa gue nggak sebut rumah dulu? Karena rumah itu masih, itu bukan kebutuhan terlalu penting sih. Selama lu masih bisa ngontrak, lu punya tabungan ya, lu ngontrak aja dulu. Ambil lu kerja, nabung buat beli rumah. Karena gini, prinsip gua nih ya. Nikah itu kan bukan soal cinta, bukan ya. Betul. Justru ya kita butuh partner yang emang siap menemani sampai kita tua nanti kan ya. Ya. Nah kita kan cowok nih, yang mau kita nikahin tuh si cewek yang emang dari kecil sampai dia umur sekarang itu emang dia dibahagiakan, totalitaskan oleh orang tuanya. Masa mau kita bawa hidup susah? Nah gitu, karena gitu. Jangan sampai kan itu. Karena bullshit omongan laki-laki kalau bilang, atau apalagi cewek, gak apa-apa aku temenin kamu kalau saat lagi susah. Cuy, enggak lah. Lu pengalamannya dalam. Gue udah pernah tinggal nikah. 8 kali. Oke. Curhat ya, sorry curhat. Oke, thank you banget ya udah mampir di sini, Pi. Oke, siap. Terus ini cepet habisin lah. Nggak mau karena susah Black Opium coy. Iya emang sih, tapi bulan ini kita masih ke bagian PO, jadi lu masih bisa nih review lagi nih. Thank you banget, Pi. Siap. Semakin sukses karirnya. Amin, ya Allah. Dan semoga buat Purpose juga semakin besar brandnya, dan juga semoga terus bisa stok banyak. Amin. Dan juga buat teman-teman semua yang ada ataupun yang nonton konten ini, yang penasaran sama Black Opium bisa langsung diorder. Iya. Takutnya saya ngada-ngada nih bahwa Black Opium itu seger apalah nih. Bisa dites order ya. Iya. Kita ada yang emang varian yang paling kecil ini yang 35 mili, dan buat temen-temen yang penasaran juga karena mau datang ke offline. Ya, offline kita jauh karena kita iya, kita ada juga nih online store-nya, marketplace-nya. Nanti linknya kita simpan di deskripsi ya. Ya, betul. Bisa langsung ke sana, bisa langsung cobain nih Black Opium. Kalau misalkan cocok, boleh lah. Kalau misalkan mau nanya-nanya, bisa langsung komen aja ya buat teman-teman. Dan harganya ini gimana, Pi? Oke nggak? Harganya, kalau menurut saya pribadi, harga sama kualitas worth it. Cuman, kalau menurut saya harusnya ini harga lebih dari itu. Harusnya. Segini pun harusnya harganya tuh di atas sekian. Yang biasa saya beli ya. Iya. Dan harusnya ini lebih, karena ini pertama kualitas oke, gitu kan. Terus packagingnya juga oke. Buat teman-teman, packagingnya ini bukan hanya di paper bag atau itu aja ya, tapi ada yang box juga ya. Ada yang box juga yang premium gitu kan. Harusnya ini harganya lebih dari yang biasa saya beli. Jangan sebut harga kali ya di sini. Iya. Gitu ada lah nanti. Pokoknya nanti cek aja di marketplace-nya. Gitu untuk harganya nih. Ini harusnya lebih dari itu. Harusnya. Iya. Untuk saat ini kita stay di situ lah. Jangan lama lah. Susah. Oke, thank you banget ya udah hadir ya. Sukses terus. Thank you. Pokoknya lu makin berjaya karirnya, jodohnya juga nih semakin ya lu duit makin banyak, jodoh makin deket loh, Pi. Amin. Siapa tahu adalah di sana. Thank you ya. Dan kalau misalkan dirasa konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe langsung sekarang. Oke, see you, bye.